Legenda Putri Tandampalik, Sulawesi Selatan. Pada masa lampau, di sebuah kerajaan besar yang berdiri megah di tanah Sulawesi Selatan, hiduplah seorang putri yang kecantikannya termasyur ke seluruh penjuru negeri. Ia bernama Putri Tandampalik. Putri Tandampalik bukan hanya cantik rupa, namun juga lembut tutur kata dan bijak dalam sikap. Rambutnya hitam panjang mengalir bak sutra, kulitnya bercahaya seperti disinari matahari pagi. Setiap langkahnya memancarkan keanggunan seorang bangsawan sejati. Ayahnya adalah seorang raja yang adil dan dicintai rakyat. Kerajaan hidup makmur, sawah menghijau, laut memberi hasil melimpah, dan rakyat hidup dalam ketentraman. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, ketika Putri Tandampalik mulai beranjak dewasa, berita tentang kecantikannya sampai ke telinga raja dari kerajaan seberang. Raja tersebut mengirim utusan untuk melamar sang putri, bermaksud menjadikannya permaisuri. Lamaran itu bukan perkara kecil. Jika diterima, dua kerajaan akan bersatu. Namun jika ditolak, perang bisa saja pecah. Raja Ayahanda pun berada dalam dilema besar. Sebelum keputusan diambil, takdir berkata lain. Putri Tandampalik jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, namun hari demi hari, penyakit itu semakin parah. Kulit sang putri dipenuhi bercak-bercak putih yang mengerikan. Ia menderita penyakit yang kala itu dianggap kutukan, penyakit yang ditakuti dan dijauhi banyak orang. Seluruh tabib kerajaan telah dipanggil, segala ramuan telah dicoba, namun tak satu pun mampu menyembuhkan sang putri. Rakyat mulai berbisik. Ada yang mengatakan penyakit itu pertanda buruk. Ada pula yang takut penyakit itu akan menyebar ke seluruh negeri. Dengan hati yang hancur, Raja Ayahanda menyadari satu hal pahit. Demi keselamatan kerajaan, Putri Tandampalik harus dijauhkan. Maka pada suatu malam yang sunyi, tanpa arak-arakan, tanpa kemegahan istana, Putri Tandampalik diasingkan ke sebuah pulau kecil yang sepi. Di pulau itu, ia hidup seorang diri. Hanya ditemani angin laut, debur ombak, dan kesunyian malam. Hari demi hari, malam demi malam, Putri Tandampalik menangis dalam sepi. Bukan karena takut mati, melainkan karena rindu pada ayah, ibu, dan tanah kelahirannya. Namun sang putri tidak menyerah. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia berdoa kepada Tuhan. Ia memohon kesembuhan, bukan untuk kecantikannya, melainkan agar ia bisa kembali hidup sebagai manusia seutuhnya. Suatu hari, saat matahari terbit perlahan dari ufuk timur, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari laut muncul seekor kerbau putih. Hewan itu berjalan mendekati sang putri dengan tenang, tanpa rasa takut, seolah-olah dikirim oleh kekuatan gaib. Kerbau putih itu menjilat kulit Putri Tandampalik yang sakit, dan keajaiban pun terjadi. Sedikit demi sedikit, bercak-bercak di tubuh sang putri menghilang. Kulitnya kembali bersih dan bercahaya. Penyakitnya lenyap tanpa bekas. Putri Tandampalik sembuh sepenuhnya. Tak lama setelah itu, kabar tentang kesembuhan sang putri sampai ke telinga sang raja. Dengan penuh haru, ia menjemput kembali putri kesayangannya. Kerajaan pun kembali bersukacita. Namun kisah Putri Tandampalik belum berakhir. Raja dari negeri seberang kembali mengajukan lamaran. Kali ini, Putri Tandampalik menerima dengan satu syarat. Ia tak ingin pernikahannya menjadi awal pertumpahan darah. Ia ingin persatuan yang damai. Pernikahan pun dilangsungkan dengan megah. Dua kerajaan bersatu tanpa perang. Rakyat hidup dalam kedamaian. Dan Putri Tandampalik dikenang bukan hanya karena kecantikannya, melainkan karena keteguhan hati, kesabaran, dan keyakinannya bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Legenda ini hidup hingga kini sebagai pesan dari masa lalu, bahwa kesabaran, keikhlasan, dan doa akan selalu menemukan jalannya menuju keajaiban.